Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Perang Dunia Pertama. Ada yang tahu apa itu Perang Dunia Pertama? Iya, Perang Dunia Pertama yaitu merupakan perang antar negara-negara imperialis barat yang sedang menjajah negara-negara Asia, yaitu termasuk Indonesia, ada Afrika, dan Amerika Latin. Perebutan daerah kekuasaan serta imperialisme merupakan salah satu sebab utama meletusnya Perang Dunia Kedua. Kemudian, Perang Dunia Pertama merupakan sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918, di mana Perang Dunia Pertama ini melibatkan 30 negara, lebih banyak dari perang manapun sebelumnya. Perang ini terjadi di beberapa kawasan dunia, termasuk negara-negara yang sedang menjadi korban dari imperialisme barat, seperti Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Pasifik. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia yang kedua? Ayo, ada yang tahu apa yang melatar belakanginya? Iya, yang melatar belakangi dari Perang Dunia Kedua itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada sebab umum dan sebab khusus. Kita bahas dulu yang sebab umum. Nah, ini dia, sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu yang pertama, adanya pertentangan antar negara-negara Eropa. Yang kedua, munculnya persekutuan negara-negara Eropa atau politik mencari kawan. Yang ketiga, adanya pengaruh Darwinisme sosial. Dan yang keempat, adanya krisis Juli tahun 1914. Kita bahas dulu masing-masing dari sebab umum ini. Yang pertama, adanya pertentangan antar negara-negara Eropa. Yang pertama itu ada pertentangan antara Jerman dengan Perancis, di mana pertentangan ini diawali oleh Jerman yang tiba-tiba mengklaim daerah perbatasan Perancis sebagai miliknya. Dan hal itu menyebabkan Perancis tidak tinggal diam, di mana setelah terjadi perang, kemudian perang itu diakhiri setelah diadakan perjanjian perdamaian tahun 1871. Kemudian pertentangan yang kedua yaitu pertentangan antara Jerman dengan Inggris. Pertentangan kedua negara ini diawali dengan kecemburuan Inggris saat Jerman mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang industri, sehingga Inggris itu merasa tersaingi. Dan pertentangan antar negara Eropa yang ketiga yaitu pertentangan antara Jerman dengan Rusia. Pertentangan ini terjadi karena Jerman melindungi Turki yang berusaha merintangi Rusia dalam menerobos Laut Tengah. Kemudian yang keempat yaitu pertentangan antara Rusia dan Austria. Hal ini disebabkan karena keduanya ingin menguasai daerah Balkan. Nah, itu tadi pertentangan antar negara-negara di Eropa. Kemudian sebab yang kedua yaitu munculnya politik mencari kawan. Ya. Ketegangan antar negara yang berada di kawasan Balkan itu semakin meruncing. Perancis dan Jerman sama-sama berusaha mencari kawan sehingga di Eropa itu terbagi menjadi dua blok. Apa saja blok itu? Nah, ini dia. Dua blok itu ada
Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, yang pada akhirnya nanti Italia itu pindah ke Triple Entente. Kemudian yang kedua, Triple Entente itu terdiri dari Perancis, Inggris, dan juga Rusia. Yang selanjutnya yaitu adanya pengaruh Darwinisme sosial. Apa itu maksudnya ya? Jadi awalnya Charles Robert Darwin itu adalah seorang naturalis Inggris yang teori revolusionernya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya. Kemudian tahun 1858, Wallace atau Alfred Russel Wallace juga menemukan teori serupa dengan Darwin tadi yang mendorongnya melakukan penerbitan bersama tentang teori Darwin. Jadi, dicetuskan Darwinisme ini banyak menginspirasi para pemimpin di Eropa agar tidak ragu menganggap benar teori Hegel, ide-ide sosialisme dan materialisme. Kemudian ada krisis Juli 1914. Krisis ini menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Krisis ini memuncak di bulan Juli, diawali dengan terhentinya pasokan rempah-rempah dan berkurangnya tembakau yang beredar di kota Bremen dan Habsburg, Jerman, yang menyebabkan krisis ekonomi di Eropa, sehingga mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan rempah-rempah dan tembakau tadi. Nah, itu tadi sebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke sebab khusus terjadinya Perang Dunia yang Pertama. Ada apa sih sebab khususnya? Yaitu sebab khusus Perang Dunia Pertama itu diawali dengan terbunuhnya putra mahkota Austria yaitu Franz Ferdinand dan istrinya Sophie pada tanggal 8 Juni 1914 di Sarajevo oleh seorang Serbia Bosnia yang bernama Gavrilo Princip. Penembakan itu akhirnya membuat Austria-Hungaria mengumumkan perang terhadap Serbia. Nah, itu tadi sebab khususnya. Kemudian, bagaimana sih berlangsungnya Perang Dunia yang Pertama ini? Nah, ini. Silakan kalian bisa simak jalannya Perang Dunia yang Pertama. Nih ya, setelah pernyataan Perang Austria-Hungaria terhadap Serbia tanggal 5 Juli 1914, Jerman diam-diam memberikan dukungan kepada Austria-Hungaria melalui Kaisar Wilhelm II. Kemudian, pemerintah Serbia pun telah yakin bahwa Austria-Hungaria telah siap untuk berperang sehingga meminta bantuan kepada Rusia berkaitan dengan terbunuhnya putra mahkota tadi. Setelah itu, tanggal 28 Juli, Serbia menyatakan diri untuk berperang melawan Austria-Hungaria. Dalam seminggu, Rusia, Belgia, Perancis, Inggris, dan Serbia berbaris melawan Austria-Hungaria dan Jerman. Peperangan di Jerman sendiri terbagi menjadi dua front, yakni melawan Perancis melalui Belgia yang netral di barat dan menghadapi Rusia di bagian timur. Kemudian, pada tanggal 4 Agustus 1914, pasukan Jerman melintasi perbatasan ke Belgia. Mereka merebut kota tersebut dengan menghancurkan dan menembak warga sipil demi dapat menuju ke Perancis. Dan selanjutnya yaitu, sementara itu di front timur atau bagian timur, pasukan Rusia menyerbu wilayah Prusia Timur dan Polandia yang dikuasai oleh Jerman. Namun,
aksi tersebut telah dihentikan oleh pasukan Jerman dan Austria di akhir Agustus 1914. Terlepas dari itu, serangan Rusia membuat Jerman memindahkan 2 korps dari front barat ke timur. Akibatnya, Jerman kalah di front barat atau dalam pertempuran melawan Perancis. Kemudian dari tahun 1914 sampai 1916, tentara Rusia terus melancarkan beberapa serangan di front timur. Tetapi serangan tersebut tidak ada yang berhasil menembus garis pertahanan Jerman. Dan Amerika Serikat sendiri memasuki Perang Dunia Pertama itu dengan sikap netral. Namun, Jerman melakukan beberapa penenggelaman kapal komersil dan penumpang termasuk milik Amerika Serikat. Dan hal itulah yang memicu kemarahan dan membuat Amerika Serikat untuk ikut berperang masuk ke dalam anggota sekutu. Nah, masih kelanjutannya. Kemudian akhirnya kemenangan berhasil direbut oleh negara-negara sekutu yang bergabung bersama. Kekalahan Austria-Hongaria, Jerman, dan Turki juga disebabkan adanya perpecahan di antara mereka. Selain itu, jumlah kekuatan Central Power juga lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekutu. Pemberontakan yang terjadi di dalam negeri masing-masing juga menjadi penyebab kekalahan Central Power dalam Perang Dunia yang Pertama. Itu tadi jalannya Perang Dunia yang Pertama. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, setelah tadi membahas tentang jalannya Perang Dunia Pertama, kemudian kita akan membahas bagaimana akhir dari Perang Dunia yang Pertama. Nah, silakan kalian simak. Perang Dunia Pertama ini, dengan adanya serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh sekutu, membuat pihak Jerman dan negara pendukungnya mengalami kekalahan pada tahun 1918. Kemudian apa sih faktor penyebabnya? Yaitu pertama, dengan bergabungnya Italia dengan pihak Inggris, Rusia, dan Perancis tahun 1915. Ini semakin menambah kekuatan dari sekutu. Kemudian yang kedua, terlibatnya Amerika Serikat dalam perang yang memihak sekutu tahun 1917. Kemudian faktor penyebab yang ketiga yaitu adanya blokade sekutu yang amat ketat dan adanya pengorganisasian kekuatan yang lebih besar dengan pihak Amerika Serikat. Kemudian yang keempat yaitu terjadinya gerakan sosial di dalam negeri Jerman dan Austria-Hongaria yang bosan dengan adanya peperangan yang terus-menerus. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa pihak Jerman dan negara-negara pendukungnya bisa kalah. Kemudian ada perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 28 Juni 1919 di Paris. Apa sih isi dari perjanjian Versailles itu? Isinya yang pertama, koloni-koloni Jerman diserahkan kepada Inggris, Perancis, dan Jepang atas nama mandat Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian yang kedua, Jerman menyerahkan wilayah Elsass dan Lotharingen kepada Perancis, serta Eupen dan Malmedy kepada Belgia. Yang ketiga, daerah Saar berada di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa selama 15 tahun. Yang keempat, Jerman hanya boleh memiliki pasukan sebanyak 100.000 orang. Yang kelima, Jerman harus mengganti kerugian perang sebesar 132 miliar mark kepada negara-negara sekutu. Dan yang keenam, Danzig menjadi kota merdeka di bawah mandat LBB.
Sedangkan yang ketujuh, daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki sekutu selama 15 tahun. Itu tadi adalah perjanjian yang mengakhiri terjadinya Perang Dunia Pertama. Nih, kalian bisa lihat animasinya. Nah, kemudian setelah perang selesai, apa saja sih dampak dari Perang Dunia Pertama ini? Yuk kita bahas satu persatu. Ada dampak di bidang politik. Nah, yang pertama dampaknya adalah wilayah negara yang kalah menjadi semakin sempit. Dan sebaliknya, wilayah negara yang menang akan semakin luas. Kemudian yang kedua, timbulnya negara-negara baru di Eropa Timur seperti Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan Hungaria. Sedangkan di Timur Tengah muncul negara baru seperti Irak, Arab Saudi, Iran, Yordania, Syria, dan Mesir. Kemudian yang ketiga dampaknya, kegagalan liberalisme mengatasi kekacauan dan kesulitan akibat perang mengakibatkan totalitarisme di berbagai negara. Seperti di Italia, pada akhirnya lahirlah fasisme. Di Jerman timbul nazisme, di Jepang timbul militerisme, dan di Rusia timbul komunisme. Itu tadi adalah dampak di bidang politik. Selanjutnya, dampak dalam bidang sosial. Nah, yang pertama, peranan kaum buruh sangat penting selama perang. Mereka berperan dalam industri mesin perang. Dan setelah perang selesai, kedudukan kaum buruh ini menjadi semakin penting karena dilatar belakangi oleh makin kuatnya sosialisme dan komunisme. Kemudian, peran wanita juga sangat penting, yaitu menangani kesehatan dan menggantikan pekerjaan pria. Setelah perang, tuntutan emansipasi wanita menjadi semakin kuat. Kemudian yang ketiga, tahun 1919 dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, dampak dalam bidang ekonomi. Apa saja sih dampak dalam bidang ekonomi? Yang pertama, perekonomian mengalami krisis setelah perang. Banyak negara yang mengalami kebangkrutan. Kemudian dampak dalam bidang ekonomi yang kedua yaitu memburuknya perekonomian dunia yang memunculkan anggapan bahwa kapitalisme ini gagal. Sehingga banyak negara yang menerapkan etatisme di mana perekonomian itu dikendalikan oleh negara. Nah, itu tadi anak-anak tentang materi Perang Dunia yang pertama. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat ya. Kiranya cukup sekian saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dipelajari kembali. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.